Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Baper, Kabar Pertanian. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup luar biasa, yaitu Mbak Aula Sakinah dari Jawa, yang mempunyai banyak pengalaman, segudang prestasi dan pengalaman organisasi. Mungkin CV dari beliau pernah menjabat sebagai staf humas di Himasilkan pada tahun 2016 sampai 2017, staf PSDM pada tahun 2017 sampai 2018. Dilanjutkan dengan Himapikani, menjabat sebagai staf Unsri pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian ada ARD Rangkul Desa, menjabat dari tahun 2019 sampai sekarang menjadi anggota. Kemudian dilanjutkan dengan pengalaman organisasi di BEM KMFP Unsri sebagai calon Punggawa 2016, Sekdin PPSDM 2017 sampai 2018, Kepala Pusat Penjamin Mutu Organisasi. Dilanjutkan dengan pengalaman organisasi di IBEMPI, pernah menjabat sebagai staf ahli Presnas 2 IBEMPI tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, pernah menjabat sebagai Presidium Nasional IBEMPI dari tahun 2019 sampai 2020 dan Forum Wacana IPB Staf Magang 2020. Mungkin cukup banyak pengalaman dari Kak Aula Sakinah yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Mungkin kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab di podcast ini ya Kak. Sebelumnya, apa kabarnya nih Kak? Sehat? Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga semuanya juga sehat, Abrar juga sehat. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah hadir di dalam podcast Baper ini. Jadi sebelumnya kami akan menjelaskan Baper ini adalah kabar pertanian. Baper ini sendiri adalah program kerja dari Media Sosial Politik Pertanian BEM KM FP Unan yang bertujuan untuk memberi wawasan dan edukasi kepada seluruh Maperta dan seluruh rakyat umum tentang bagaimana kabar-kabar pertanian baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin topik pertama kita akan membahas kepada kabar pertanian Indonesia saat ini. Bagaimana kabar pertanian Indonesia saat ini, Kak? Terima kasih Abrar untuk penjelasannya tadi. Keren banget ya mahasiswa-mahasiswa UNAN. Semoga informasi yang diberikan teman-teman bisa bermanfaat bagi semuanya. Baiklah, coba menjawab untuk kabar pertanian di Indonesia saat ini alhamdulillah gitu, luar biasa gitu. Semakin hari semakin pesat progresnya, baik itu dari segi pemerintah, dari segi petani maupun dari segi mahasiswa pertanian itu sendiri. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan juga saat ini dan mungkin di masa-masa mendatang di Indonesia itu sangat-sangat apa ya, memiliki potensi gitu, berpotensi buat lebih baik lagi karena dari kita juga memiliki sumber daya yang berlimpah, memiliki SDM yang banyak, terus juga teknologi juga sekarang sangat-sangat mendukung ya buat hasil-hasil pertanian sehingga Indonesia bakal insya Allah menjadi pangan yang mandiri gitu, memiliki luar biasa segudang banyak apa, hasil-hasil pertanian yang berkualitas dan yang berlimpah gitu. Jadi, sampai sekarang juga, support dari pemerintah itu juga luar biasa untuk pengembangan pertanian. Contohnya saja, untuk sekolah-sekolah, menengah kejuruan kayak SMK-SMK juga sudah banyak yang memiliki jurusan-jurusan pertanian, juga pasti di setiap universitas terkemuka juga sudah memiliki, jurusan-jurusan pertanian dan, mungkin semakin hari kita bisa mengatakan semakin banyak yang, generasi-generasi muda yang memiliki semangat tani yang luar biasa karena, seperti kita ketahui, mahasiswa Fakultas Pertanian di setiap universitas itu terkadang, merupakan mahasiswa-mahasiswa yang paling banyak mahasiswanya gitu di, universitas itu sendiri. Fakultasnya itu memiliki, banyak sekali SDM-SDM yang luar biasa. Terus juga, perkembangan teknologi juga sangat bermanfaat gitu, yang dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang pertanian saat ini. Terus juga pada peran kita gitu, kalau berbicara, peran mahasiswa sebagai, di bidang
ini tuh sebenarnya sangat banyak. Salah satu peran mahasiswa seperti yang kita ketahui itu adalah agent of change atau agen perubahan. Nah, di sini terlebih lagi kita sebagai mahasiswa pertanian gitu, pastinya sama-sama pengen membuat pertanian di Indonesia ini bakal lebih baik lagi, dan beberapa atau banyak dari teman-teman kita yang sudah menciptakan teknologi-teknologi yang luar biasa di bidang pertanian sehingga mendukung pertanian di Indonesia ini untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih mandiri lagi, dan siap bersaing dengan negara-negara lain. Seperti itu, Abrar. Oh, baik Kak, terima kasih Kak untuk penjelasannya sangat bagus, dan mungkin apa sih pendapat Kakak tentang perempuan di Indonesia gitu? Kalau misalnya kita berbicara perempuan itu mungkin sebagai makhluk lemah kali ya. Namun di balik itu satu kata sih buat perempuan itu hebat gitu. Kenapa hebat? Karena banyak sekali lika-liku yang dihadapin perempuan, dan mungkin sudah tertulis dalam sejarah tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini gitu untuk mengangkat derajat perempuan dari zaman dulu sehingga bisa menjadi dan terbentuklah perempuan-perempuan tangguh zaman now gitu. Mungkin di era yang seperti ini terkadang kecantikan tuh bukan lagi menjadi satu-satunya pegangan yang penting bagi perempuan gitu. Jadi jangan insecure lah untuk perempuan-perempuan sekarang kalau misalnya ngerasa kurang good looking atau apa. Karena zaman sekarang itu bukan cuma ngandelin kecantikan, tapi perempuan itu lebih memandang apa ya, dari segi tanggung jawab, dari segi yang lain. Jadi emang sekarang perempuan itu sebenarnya apa ya, kalau misalnya dikatakan makhluk lemah, makhluk ini sebenarnya udah nggak lagi sih, karena zaman sekarang itu perempuan juga udah bisa survive, perempuan juga udah bisa tangguh. Karena kalau menurut saya sih kalau perempuan tangguh itu tuh seseorang yang senantiasa kuat dalam menghadapi segala permasalahan, baik itu permasalahan sekitar maupun permasalahan yang ada pada diri sendiri. Nah, terus juga perempuan itu sebenarnya perempuan yang tangguh itu bisa berdiri dan tidak lari dari masalah dan bersikap mandiri dan teguh gitu. Seperti sekarang ini kita banyak banget menemukan perempuan-perempuan yang seperti itu dan bukan yang perempuan kayak apa ya, perempuan lemah atau apapun itu. Tapi sekarang perempuan sudah banyak yang upgrade kayak lebih mandiri, bisa bekerja sendiri, tidak bergantung pada seseorang maupun atau misalnya zaman dahulu perempuan terlalu bergantung dengan laki-laki, tetapi zaman sekarang perempuan sudah bisa survive dengan hidupnya, perempuan juga sudah bisa mandiri, dan perempuan juga udah banyak gitu loh yang bisa mengubah dunia. Jadi emang untuk perempuan zaman sekarang itu luar biasa sangat hebat sekali gitu. Karena apa ya, derajatnya juga tidak apa ya, zaman dahulu mungkin kita tahu kan derajat perempuan itu kadang dipandang sebelah mata, tapi zaman sekarang gitu perempuan bukan mau bersaing, tapi perempuan bisa loh menunjukkan kalau emang dia bisa, kalau emang perempuan tangguh, kalau memang perempuan itu bisa diandalkan dan bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, untuk itu, untuk menjadi perempuan tangguh itu kita ada banyak hal yang, mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama itu, harus berani pastinya mengambil tanggung jawab. Nah, berani berbuat kalau kata orang kan, berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Nah, itu di mana ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. Nah, itu. Terus yang kedua itu ada melihat dari sisi positif dari segala hal. Seperti yang kita ketahui gitu, kadang kenapa itu selalu dipandang sebelah mata, karena ketika perempuan itu mau mengambil sebuah keputusan, kadang selalu melibatkan perasaan. Nah, lemahnya seorang perempuan kan di situ, karena selalu melibatkan perasaan di setiap masalah. Namun ketika kita melihat dari segala sisi positif, insya Allah kita akan mengesampingkan dari segi perasaan itu sendiri. Terus juga yang ketiga, sebagai perempuan kita juga harus memiliki pedoman hidup, baik laki-laki maupun perempuan juga harus memiliki pedoman hidup, tujuan hidup. Sebenarnya buat apa sih kita hidup? Untuk apa sih kita hidup? Nah, dari sana kita akan mulai menata diri kita harus ngapain? Kita kalau misalnya goals kita ini berarti kita harus menyiapkan nih, kita harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, sehingga kita bisa mencapai goals itu sendiri tanpa sama seorang laki-laki. Terus juga kita harus pintar buat menguasain diri sendiri atau mengontrol diri sendiri. Terkadang nih perempuan tuh agak sulit mengontrol diri atau
menguasai diri sendiri itu, apalagi kalau misalkan cewek-cewek lagi PMS nih, itu terkadang emosinya kurang stabil. Nah, itu kita harus pinter-pinter gitu, menempatkan diri kita, kapan kita harus bisa cranky, kapan kita emang harus walaupun PMS nih kita harus bisa menempatkan posisi kita lah, kita harus melakukan hal seperti ini gitu. Jadi nggak boleh, harus bisa sebisa mungkin mengontrol diri kita. Terus juga yang pastinya juga menetapkan diri pada Tuhan ya. Jadi ya ada banyak sih yang bisa kita lakukan sebagai wanita untuk apa ya, untuk masa depan bangsa juga, terus juga untuk apa ya, semua hal yang sekarang tuh kita bisa lakuin itu, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau ngelakuin itu. Bahkan juga banyak wanita-wanita di dunia yang bisa mengubah dunia gitu, yang bisa menjadi ilmuwan hebat, pembisnis hebat, pengajar hebat, dan masih banyak lagi perempuan-perempuan tangguh di luar sana yang mungkin bisa kita jadikan suri teladan atau bisa kita jadikan contoh gitu untuk kita berpacu lebih semangat lagi untuk hidup yang lebih baik sebagai wanita yang mandiri dan yang tangguh pastinya. Begitu Abrar. Oh, oke Kak, baik sekali. Mungkin tadi Kakak ada menyinggung tentang Kartini. Kartini adalah orang yang pertama kali di Indonesia yang sudah menaikkan derajat wanita sehingga bisa menjadi setara. Maksud setara itu mungkin dalam peran wanita bisa bekerja seperti apa yang dikerjakan oleh pria. Mungkin itu Kak, tadi Kakak ada menyinggung tentang pertanian di topik 1 dan di topik 2 tentang peran wanita dan perempuan. Mungkin untuk pendapat Kakak tentang Kartini di pertanian. Kadang kan orang, "Ih, perempuan kok di pertanian?" gitu, Kak. "Ih, perempuan kok mau sih megang lumpur? Ih, perempuan kok mau sih sekolah atau kuliah di pertanian, mau jadi apa, mau jadi petani," gitu, Kak. Menurut pendapat Kakak bagaimana sih, Kak, tentang Kartini pertanian Indonesia? Baik, terima kasih ya, Brar. Seperti yang kita ketahui gitu, di faktanya rata-rata, untuk kelas pertanian sekarang, untuk jurusan pertanian sekarang kayak emang nggak ada batasan gitu loh antara perempuan dan laki-laki. Maksudnya nggak ada perbedaan antara tugas perempuan dan laki-laki. Kalaupun kita melakukan praktikum, kalaupun apa ya emang, tugasnya ya adil gitu perempuan dan laki-laki. Bahkan, untuk jumlah mahasiswa pertanian itu sendiri di beberapa fakultas yang ada di Indonesia itu sangat banyak, bahkan bisa dikatakan imbang dengan jumlahnya laki-laki gitu. Jadi emang, untuk bertani ini nggak melulu soal laki-laki gitu. Zaman sekarang perempuan juga bisa bertani, bahkan mungkin bisa menciptakan inovasi-inovasi, yang baik gitu, inovasi-inovasi yang luar biasa sehingga mendukung, untuk pertumbuhan pertanian di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal Kartini juga, perjuangan Kartini itu bisa kita katakan, nggak mudah ya buat mewujudkan, mimpinya untuk, perempuan bisa, melakukan hal sama gitu yang dilakukan sama laki-laki. Jadi, bukan artian kita, menuntut derajatnya tuh sama dengan laki-laki, cuman kita bisa melakukan gitu, apapun yang kita pengen, jadi nggak ada batasan-batasan gitu. Kalaupun misalnya perempuan mau jadi dokter bisa, perempuan mau menjadi insinyur juga bisa, perempuan mau menjadi astronot juga bisa, dan perempuan untuk bertani juga pasti bisa dan sangat bisa gitu. Apalagi, eee, perempuan ini itu kalau kita katakan, memiliki peranan juga yang penting di sektor pertanian. Contohnya pada tahap-tahap produksi itu juga pasti membutuhkan, perempuan-perempuan yang ada gitu. Terus juga emang, untuk inovasi-inovasi pertanian sekarang itu juga udah banyak alat-alat yang diciptakan oleh perempuan-perempuan yang bisa dipakai sampai sekarang. Bahkan, mungkin penemuan-penemuan ini juga, bisa teman-teman searching sendiri sih, udah banyak yang ditemukan, sama teman-teman, wanita khususnya. Jadi emang, kalaupun mau itu di bidang apapun itu, kesehatan, mau itu di bidang perekonomian dan pertanian, itu tidak menutup kemungkinan perempuan juga akan bisa melakukan, hal-hal yang hebat di bidang itu. Nah juga, ini, Kakak saya bercerita sedikit gitu tentang berbagai macam peranan, perempuan yang ada di pertanian. Di beberapa daerah itu perempuan itu sangat, bisa bekerja di sektor pertanian, lebih sering terlibat dalam, proses tanam budidaya maupun kerja setelah panen. Mungkin teman-teman yang udah pernah survei ke daerah-daerah itu banyak kan ibu-ibu yang, bantu buat panen, ibu-ibu yang bantu buat, nyemai gitu. Mungkin, basic-nya juga udah dapat di sana dan itu rasa syukur, rasa rasa apa ya, rasa ingin tahu dan perempuan tuh juga bisa gitu loh melakukan apa yang dilakukan oleh petani-petani, yang berjenis kelamin laki-laki. Nah jadi emang, sekarang itu udah nggak
pandang jenis kelamin lagi gitu, yang mana perempuan dan laki-laki sudah bisa melakukan hal yang sama di bidang pertanian. Jadi nggak pandang bulu, kalau itu perempuan ya bisa gitu, kalaupun laki-laki juga bisa. Dan apa ya, pada saat ini juga kondisi kondisi pertanian-pertanian yang ada di Indonesia juga, sudah banyak gitu, perempuan-perempuan yang mungkin karena apa, perempuan itu karena mungkin, apa ya, kurang bisa mengangkat beban-beban yang berat gitu. Cuman sekarang kan udah banyak inovasi-inovasi, teknologi-teknologi yang memudahkan, perempuan gitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang, pertanian. Karena seperti yang kita ketahui pertanian itu kan, pekerjaan yang sangat mulia gitu. Kita akan menghasilkan, pangan gitu buat orang. Jadi, insya Allah kalau misal pun dari segi segi niat baik kita sebagai mahasiswa pertanian untuk, memajukan pertanian dalam negeri itu nggak pandang bulu, baik itu perempuan dan laki-laki, insya Allah kita akan bisa mengembangkan sektor-sektor pertanian di Indonesia, dengan niat yang tulus dan ikhlas dan gigih belajar, insya Allah kita akan bisa apa ya, mengembangkan bahkan, memajukan pertanian-pertanian di Indonesia, gitu Abrar. Mungkin harapan Kakak dari Kartini Kartini Pertanian Indonesia. Apa harapan Kakak ke depannya agar pertanian Indonesia lebih baik ke depannya dengan bersama Kartini Kartini Indonesia, Kak? Harapannya pastinya, di Indonesia, untuk apa ya, untuk apa, Indonesia lebih menghasilkan ini lagi sih sebenarnya harapannya, untuk perempuan-perempuan di Indonesia itu lebih, nggak malu gitu loh. Terkadang kan, banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang malu dengan bertani, padahal kan itu, pekerjaan yang sangat mulia. Ayolah zaman sekarang kan apapun sebenarnya itu bisa kita lakukan gitu, apapun sebenarnya itu bukan pekerjaan yang, apa ya, bukan pekerjaan yang dinilai sebelah mata. Zaman sekarang itu pertanian bahkan sangat dibutuhkan karena kita selalu menjadi sorotan gitu, sumber daya yang ada di Indonesia itu sangat melimpah ruah gitu. Ayolah teman-teman, itu kita sama-sama buat memanfaatkan sumber daya itu, biar Indonesia semakin maju. Sayang banget kan kalau misalnya sumber daya yang begitu banyak tidak bisa kita manfaatkan, bahkan mungkin, bangsa lain yang akan memanfaatkan. Jadi kalau bukan kita siapa lagi. Jadi untuk harapannya teman-teman, terutama perempuan-perempuan hebat yang tangguh gitu, kita insya Allah, bisa melakukan, apa ya, melakukan inovasi-inovasi lah buat, pertanian-pertanian di Indonesia. Terlebih lagi juga, sektor pertanian itu tuh selalu jadi sorotan publik gitu. Mungkin teman-teman bisa, cross check lah beberapa isu pertanian sekarang yang lagi panas, beberapa isu pertanian-pertanian mungkin yang lagi kita rasakan bersama-sama, kayak beberapa kali dilakukan demonstrasi terhadap pemerintah tentang, pertanian yang sebagaimana mungkin, nggak bisa sampai sekarang, permasalahan-permasalahannya tuh terkadang, belum diselesaikan tuh karena, kita memiliki sumber daya yang banyak, sekali lagi kita memiliki sangat banyak sumber daya gitu, bahkan negara-negara lain pun sangat iri terhadap negara Indonesia gitu. Kenapa kita, kurang bisa memanfaatkannya itu. Jadi emang pertanian itu akan selalu menjadi sorotan-sorotan publik gitu, yang mana, kita harus bisa gitu loh buat mengolah itu dan insya Allah mengatasi masalah-masalah pertanian itu bersama pemerintah. Terus juga sekarang juga apalagi lagi krisis ekonomi ya, masa pandemi itu yang berkepanjangan itu, sehingga, berdampak juga pada sektor pertanian. Karena, bisa jadi, apa ya, masalah impor, ekspor, nah harapannya ke depannya, bakal, apa ya, segera segera diatasi sih masalah-masalah itu. Terlebih lagi pembangunan, pertanian itu berkelanjutan pada masa mendatang itu bukan sekedar bertumpu pada produksi semata, akan tetapi berwawasan peningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan keterampilan dan perbaikan pelestarian sumber daya lingkungan hidup itu, harapannya bisa kita perbaikin bareng-bareng gitu kan. Apalagi kita sebagai mahasiswa pertanian, sekali lagi kita sebagai mahasiswa pertanian itu merupakan harapan-harapan bangsa, bahkan, mungkin, teman-teman juga merasakan sendiri gitu beban menjadi mahasiswa pertanian, bagaimana, petani-petani itu sangat berharap kepada kita gitu, sangat berharap, tentang kita untuk melakukan inovasi-inovasi ke depannya. Karena seperti teman-teman ketahui sendiri, sekarang banyak petani yang kurang sejahtera gitu. Jadi emang, harapan besar ada nih, di pundak, teman-teman mahasiswa pertanian. Mungkin terakhir, Kak, closing closing statement dari Kakak bagaimana tentang kesimpulan tadi, Kak? Baik, terima kasih, Abrar. Closing statement ya, mungkin terakhir, sebagai mahasiswa pertanian,
sudah saatnya gitu, kita mulai berpikir kritis, kita mulai, lebih giat lagi dan lebih, serius lagi dalam belajar karena, Indonesia membutuhkan kalian gitu. Indonesia, para petani dan masyarakat yang lainnya sangat membutuhkan, mahasiswa-mahasiswa pertanian seperti, kita untuk menjadi inovasi-inovasi dan mengembangkan bahkan memajukan pertanian Indonesia di mata dunia gitu. Jadi, kita bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang berlimpah dari petani dan, semoga niat baik kita, semoga, dengan kita serius belajar, dengan kita, gigih belajar akan bisa menghasilkan, apa yang diharapkan seperti, yang diharapkan petani-petani Indonesia kepada kita dan diharapkan oleh pemerintah Indonesia kepada kita dan, semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita mahasiswa pertanian itu menjadi nyata dan menjadi, salah satu faktor nantinya yang bakal memajukan pertanian yang ada di Indonesia. Gitu, Mungkin Bram. mungkin itu yang dapat kita ambil dari pembahasan dan penjelasan dari Kak Aula tadi. Indonesia ini sebenarnya banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah. Begitu ya, Kak? Dan Iya. tidak hanya laki-laki, tidak hanya pria, tetapi wanita, Kartini Indonesia juga bisa menjadi peran sebagai memajukan pertanian Indonesia. Mungkin satu kalimat dari saya, Abre Fawaza, no farm, no food, no life. Sekian dari penjelasan singkat podcast kita malam ini. Jangan lupa nonton podcast Baper selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup pertanian Indonesia. Hidup pertanian Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Terima kasih Kak Aula. Mungkin untuk podcast-podcast berikutnya bisa Kakak menjadi bintang tamu selanjutnya. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.